selamat pagi Bro NC semua. Ketemu lagi dengan saya Bayu sebagai host di Sipir Modcast by Sipir Moto. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa nih. Lain daripada yang lain. Inilah kalau dibilang di sini adalah mbahnya konselor ini. Mbahnya konselor. Kenapa? Karena beliau lebih senior jadi konselor daripada yang lain, termasuk saya sebagai petugas rehab yang ada di sini. Langsung aja kita kenalan, Bro. Dengan Bro siapa? Oke, nama saya Hadi. Saya berasal dari Jakarta. Jauh ini. Impor dari Jakarta. Langsung ke Pamekasan. Pamekasan Madura ini. Wah, jauh sekali. Bro, ini ada beberapa pertanyaan nih dari yang saya himpun dari beberapa sumber terkait dengan jalannya program rehab. Yang kita ketahui kan di Lapas Pamekasan ini kita mengadakan program rehab dari tahun 2006 ya, cukup lama juga. Nah, makanya banyak pertanyaan yang masuk ke tim kami, terus kami mencoba menjawabnya, tapi kami butuh bantuan Bro Hadi. Siap. Kira-kira siap nggak, Bro? Oke, siap. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama, Bro. Bro, di sini kan kita sering tuh ketika konselor ketemu sama residen sering bilang kata bro. Nih, kenapa bro? Kok bisa dibilang itu bro kalau untuk laki-laki, sis untuk cewek? Kenapa nih? Oke, awalnya gini, konsep rehabilitasi adalah kan konsep kekeluargaan, ya, sampai kekeluargaan. Jadi kita beranggapan bahwa kita ini keluarga, seperti itu Mas Bayu. Jadi dengan adanya keluarga, ya kan bro itu kan brother, ya. Saudara laki-laki, sister itu kan saudara perempuan ya. Jadi kita menganggap semua ini keluarga. Jadi supaya tidak ada gap ya antara klien dengan konselornya. Jadi dia juga bisa bercerita dengan tenang ke kita. Kita juga menganggap dia sebagai keluarga kita. Jadi lebih enak aja gitu. Lebih terbuka ya. Mereka mau menyampaikan suatu unek-unek di dalam diri mereka lebih enak kalau diimbangi dengan keterdekatan. Iya. Nah, di sini Bro, seperti kita ketahui kan Bro Hadi jadi mbahnya konselor nih. Karena yang paling senior di sini konselornya. Konselor itu apa sih Bro? Konselor adalah sebenarnya pendamping sih. Sebenarnya cuma pendamping untuk teman-teman yang memang mengalami masalah. Jadi kita mendampingi, ya kan. Yang kita juga sudah terlatih dari awal kita masuk itu kita sudah diajarkan. Jadi ya sebenarnya konselor itu hanya pendamping gitu loh. Pendamping untuk teman-teman yang sedang menjalani tempat rehabilitasi gitu. Berarti konselor ini semacam kayak tempat curhat juga lah bisa dibilang, tempat curhatnya. Temen curhat istilahnya. Ya, teman curhat lah. Kalau kesah mereka dilimpahkan semua ke konselor, konselor bisa ngasih solusi ke residen sama di sini. Kalau boleh tahu Bro Hadi jadi konselor udah berapa lama nih? Saya jadi konselor dari 2017 sampai sekarang. Berarti sekitar 4-5 tahunan ya, 4-5 tahun, 17. Lumayan lama juga sih. 4-5 tahun. Kan kita tahu nih, konselor itu bagi mereka kayak kalau orang luar kayak psikolog kan ya istilahnya ya. Ngasih semacam solusi supaya mereka bisa berubah, supaya mereka bisa tenang. Nah, kalau Bro Hadi ini dulu awalnya bisa masuk ke dunia konselor ini seperti apa? Kan kita penasaran nih gitu loh. Tiba-tiba mau jadi konselor kan nggak mungkin gitu. Iya benar. Sebenarnya saya sama teman-teman yang direhab di sini juga sama sebenarnya. Basicnya sama. Saya mantan pecandu. Ya, saya mantan pecandu. Saya menggunakan narkoba dari tahun 97 sampai 2013 terakhir saya ketangkap. Tangkap di mana itu? Di Surabaya. Berarti saya juga pernah masuk penjara juga Mas Bayu. Berarti Bro Hadi ini sebelumnya juga mantan napi, napi juga napi ya? juga ya. Iya. Saya juga mantan napi dan saya juga pernah 3 kali masuk malah. Berarti wah ini memang kelas berat ini Bro. Jadi ya saya terakhir ketangkap di Surabaya, masuk ke rutan Medaeng, dilayar ke lapas ini, lapas Pamekasan ini. Berarti dari Medaeng terus dibawa ke lapas Pamekasan. Layar ke sini. Layar sini. Di sini saya diikutkan rehabilitasi. Nah, dan yang merehab saya itu konselor-konselornya saya kenal gitu loh. Berarti berarti sebelum teman-teman residennya sekarang ini Bro Hadi lebih duluan di sini. Ya.
Oh, makanya Bro Hadi terus sekarang jadi konselor karena sudah paham. Iya. Oh iya, I see Bro. Pengalamannya ini yang perlu ditularin ke residen yang lain supaya bisa berubah gitu maksudnya ya. Benar. Kalau boleh tahu Bro, keseharian Bro Hadi selain menjadi konselor di sini kan punya aktivitas tuh. Kalau Bro Hadi di rumah itu ngapain aja Bro? Di rumah kalau hari libur biasa saya punya piaraan burung lovebird ya kan. Cuma ngasih burung terus juga ya ada usaha kecil-kecilan kos-kosan. Udah terus mengembangkan usaha ini ternyata. Bisa ditiru nih untuk residen-residen yang lain yang pengen berubah keluar dari sini biar bisa punya usaha, bagaimana nanti minta tolong sarannya ke Bro Hadi. Selain kos-kosan saya juga ada warung Mas Bayu. Jadi karena rumah saya itu dekat sama kampus Stein, saya nyewa tempat di Stein gitu. Berarti kayak apa namanya lapak ya? Iya, nyewa lapak, ngontrak tempat, saya bikin warung. Ya, cuman yang mengelola masih saudara, jadi saya yang nyewa tempat, kita bagi hasil seperti itu. Ya, pemikirannya seperti ini nih yang perlu bagi residen yang lain nih. Kenapa? Karena kita sudah harus mulai memikirkan kehidupan pasca keluar dari penjara. Jangan cuma memikirkan cuma di sini aja bagaimana untuk keberlangsungan ke depan, makan gimana, minum gimana, istilahnya nanti kalau keluar kita dikucilkan sama tetangga, saudara dan sebagainya. Itu udah harus dihilangkan. Sekarang kita fokusnya harus gimana caranya keluar dari penjara kita bisa raih sukses, kita bisa nunjukin dengan pembuktian supaya orang lain nggak memandang kita sebelah mata. Setuju. Soalnya juga saya untuk dipercaya itu sama keluarga sangat lama, Bayu. Butuh proses 7 tahun saya buat dipercaya sama keluarga. Dipercaya dalam artian? Karena pecandu kan dulu selama background saya jadi pecandu ya, saya sering berbohong, sering ngabisin harta orang tua, keluarga segala macam. Akhirnya dikasih usaha habis, modalnya nggak balik tapi usahanya hilang gitu. Jadi kepercayaan itu hilang gitu. Ya, jadi sudah nggak dipercaya lagi sama keluarga gara-gara jadi pecandu, dikasih istilahnya modal nggak balik-balik modal, malah buntung istilahnya Bro ya. Oke deh. Bro, di sini kan kita tahu tuh banyak sekali residen yang sering mengeluh kalau misalnya saya nggak bisa terbuka sama konselor. Kenapa? Karena itu hal privasi bagi mereka. Nah, dan mungkin Bro Hadi ini punya tips and tricks tersendiri supaya mereka bisa terbuka. Itu caranya seperti apa Bro? Sebenarnya makanya kan kebanyakan konselor itu kebanyakan konselor itu adalah mantan pecandu kebanyakan. Jadi hanya pecandu yang mengerti pecandu, seperti itu kan. Nggak mungkin seorang pecandu bicara sama kiai atau sama yang lain-lain. Jadi nggak akan nyambung seperti itu Mas. Tapi saya pasti memberikan sesuatu dulu. Jadi kalau saya sama klien-klien saya terutama pasti saya ngasih sesuatu dulu. Ngasih reward dulu, ngasih sesuatu. Dulu ya istilahnya ya. Ayo kita bikin seperti sebuah acara kecil yang entah itu makan-makan, entah itu saya bagiin rokok atau segala macam, biar mereka merasa saya sama dia tidak ada perbedaannya. Seperti itu. Jadi kita kasih kepercayaan dulu sama mereka, kita kasih sesuatu sama mereka supaya mereka juga bisa mau bercerita dengan kita. Bisa terbuka. Jadi nggak ada istilah hal-hal privasi lagi. Nggak ada yang ditutupi. Ketika mereka punya masalah, mau dengan inisiatif datang sendiri ke konselor. Benar. Saya mau konseling istilahnya Benar. Karena masalah pecandu kebanyakan hampir semuanya sama. Apa Bro itu Bro? Satu, kepercayaan dari keluarga. Ya. Hilang gitu tadi. Seperti itu. Terus juga keluarga menganggap pecandu ini ya tetap pecandu gitu loh. Maksudnya dia tidak bisa dipercaya. Nggak bisa berubah. Nggak akan bisa berubah. Nah, tapi dengan saya sendiri saya bisa buktikan bahwa pecandu tidak selamanya menjadi pecandu. Nah, saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri seperti itu. Jadi saya mengajarkan sama mereka, ayolah saya sama mereka sama. Nah, tapi saat ini saya sudah berubah, ayo kita sama-sama berubah supaya kita sama-sama menikmati hidup inilah.
Kan kalau dilihat Bro Hadi aja bisa, apalagi yang lain gitu. Ya, benar. Bro Hadi bisa, yang lain tentunya juga bisa gitu loh. Lanjut Bro ya, kita ke pertanyaan yang sering kita temui nih. Nah, ini mengenai hal suka dukanya. Kalau suka dukanya jadi konselor ini apa Bro? Suka dukanya lebih banyak sukanya sih sebenarnya. Lebih banyak sukanya banyak sukanya, iya. Karena sebenarnya kalau saya ketemu sama teman-teman klien ya, saya melihat diri saya beberapa tahun yang lalu saat saya menjadi pecandu. Sebenarnya bercermin ya. Iya, bercermin diri. Saya lebih banyak mirroring gitu. Berarti yang orang tua saya bilang, yang keluarga saya bilang, ya seperti ini, berarti saya juga merasakan. Sekarang gantian pastinya. Gantian Samen yang ngasih nasihat ke residennya ini. Iya. Gitu. Lebih banyak sukanya sih sebenarnya. Kalau dukanya sama sekali nggak ada mungkin? Dukanya ada, cuman ya nggak sebanyak sukanya lah. Dukanya ya kalau memang ya klien ini suka denial ya kan, maksudnya diberikan sekali, 2 kali, 3 kali masukan tetap dia merasa nggak mau menerima gitu. Saya ya, cuman ya kita kembalikan lagi, namanya konselor, kita hanya bisa memberikan opsi ya kan, pilihan. Jadi kita tidak mau memaksakan kita, kamu harus seperti ini. Karena kalau kita memaksakan dia harus seperti ini, jadi seperti ini, di saat dia gagal dia akan menyalahkan kita. Jadi kita mengasih opsi, jadi kita kasih pilihan, ada A, B, C. Kalau si A begini jalannya, si B begini, si C seperti ini. Biar mereka yang menentukan hidup mereka, seperti itu. Oh, berarti ini termasuk opsional nih. Selalu dikasih opsional, pilihan, tapi juga dikasih efek sampingnya, dampaknya. Kalau misal milih A, efeknya seperti ini, kalau B seperti ini, C seperti ini. Dan kemungkinan ya Bro ya, dari yang mereka pilih ini kebanyakan seperti apa Bro? Ya 50-50 Mas. Jadi kebanyakan kalau orang yang masih denial, masih menolak, masih blocking seperti itu, mereka akan kembali terjun lagi ke dunia narkoba seperti itu. Dengan alasan mereka hidup di lingkungan yang seperti itu, atau mungkin keluarganya banyak yang seperti itu. Tapi kan sebenarnya tidak semua orang yang tinggal di lingkungan narkoba itu pengguna atau penjual seperti itu. Mereka bisa memanfaatkan dari pecandu-pecandu yang ada di situ demi keuntungan mereka. Contohnya seperti kalau mereka tinggal di lingkungan narkoba, mereka bisa jualan rokok, jualan es, karena kebanyakan pecandu habis menggunakan itu haus, ya kan? Mereka bisa jualan es, atau mereka bisa jadi parkir seperti itu. Sebenarnya banyak sih seperti itu. Sebenarnya banyak sebenarnya opsi-opsinya ya. Opsi-opsinya seperti itu. Tidak harus menggunakan juga. Menurut Bu Hadi nih, pekerjaan sebagai konselor ini sulit apa mudah? Saat saya jadi residen, saya tidak ada pikiran untuk jadi konselor. Sama sekali malah. Pikirannya mungkin nggak jadi konselor mungkin ya. Tapi setelah saya jalanin, ini pekerjaan yang menyenangkan. Bukan mudah berarti? Bukan, menyenangkan. Menyenangkan dalam artian? Saya bisa membantu orang lain. Bisa menolong orang lain? Iya, seperti itu. Jadi setidaknya saya bisa membantu orang lain agar bisa pulih dari ketergantungannya, dia bisa kembali ke keluarganya dengan baik, dia bisa menjalani hidup dia dengan baik, walaupun tidak sempurna, seperti itu. Setidaknya jauh lebih baik daripada kemarin. Karena menurut saya bahagia itu mudah sebenarnya. Ya. Kuncinya apa Bro? Bahagia itu mudah. Kalau orang yang sudah punya keluarga, membahagiakan anak istri itu sangat mudah dan sangat tidak mahal. Sangat murah sekali malah saya bilang. Seperti setiap malam minggu ajak anak-anak sama istri jalan ke kota mungkin, beli jagung rebus, kasih ke anak, minum es, dengan uang 5.000, 10.000, bahkan 20.000 bisa bahagia. Karena ada orang tuanya, ada ayahnya di samping anak-anaknya, ada suami di samping, ada istri, ada suami di samping istrinya. Nah, jadi sangat mudah sebenarnya. Tapi sekarang sulit Bro. Tahu kenapa? Kenapa Mas? Karena PPKM. Oh iya. Jadi sulitnya di situ. Nah, saya mudah Mas. Mudahnya di mana? Saya masak di rumah. Saya kan hobi masak. Oh, iya. Jadi saya masak, saya makan bareng sama keluarga. Jadi satu semua. Iya. Oh iya. Inspirasi sekali. Cukup masak di rumah, dimakan sama-sama. Keluarga sudah enak. Yang penting keluarganya ada, mereka seneng. Mereka seneng. Murah juga. Oke, udah bagus Bro.
Bro, saya mau tanya nih, selama Bro Hadi jadi konselor, ada nggak pengalaman lucu nih terkait dengan residen? Pernah nemuin residen yang seperti apa? Di sini nggak ada, tapi di tempat lain ada. Ada. Nah, dulu saya jadi konselor, saya punya klien ada sedikit dual diagnosis, ada dual diagnosis dalam artian gangguan kejiwaan sedikit. Nah, jadi tengah malam dia saya lihat tidak tidur. Jam 12:30 waktu saya duty malam, 12:30 akhirnya saya buka, saya panggil, dan dia cuman mau bilang ke saya tanya ada apa ya. Dia bilang saya mau ngajak Bro Hadi untuk bangun istana di Laut Camplong sama Nyi Roro Kidul. Oh, jadi ini menyeramkan sebenarnya. kalau dilihat memang apa, ini hal misterius ya. Ini bukan ini hal yang menyeramkan sebenarnya. Sampai saya bilang, kenapa saya bilang, iya karena Bro Hadi saya anggap ayah saya. Tapi secara langsung dia nganggep Bro Hadi ini orang terdekat. Iya, gitu. Jadi saya diajak buat bangun istana di Laut Camplong. Jadi pengalaman lucunya seperti itu. Iya. Saya kemarin pernah lihat Bro Hadi kesulitan untuk mengajak komunikasi salah satu residen karena residen tersebut mohon maaf buta huruf ya. Iya. Nah, inisialnya D itu ya. Nah, itu gimana cara Bro Hadi untuk konseling itu? Kalau konseling kan tidak diharuskan untuk membaca, cuman dia kan bercerita. Cuman yang di sini yang yang menjadi masalahnya saat dia untuk membaca buku atau menghafal atau ikutin aturan-aturan yang lain yang memang harus mereka ingat. Nah, itu yang susahnya. Tapi ya yang namanya konselor, makanya saya bilang kami ini pendamping. Jadi saya ajarkan baca, saya kenalkan huruf. Ya mungkin Mas Bayu juga tahu kan waktu itu pernah lihat. Jadi ya perlahan-lahan akhirnya dia bisa juga lah untuk setidaknya mengenal huruf. Jadi mulai bisa mengenal huruf, sudah bisa merangkai kata istilahnya ya. Kata. Oke, bagus. Ini sangat memberi motivasi bagi para seluruh konselor yang ada di seluruh Indonesia mungkin ya. Bahwasanya residen rehab ini memang punya keterbatasan. Tantangannya bagi konselor nih, ya gimana mereka bisa menyatukan persepsi, memberi pemahaman sehingga mereka bisa terbuka, mereka nggak menutup-nutupi lagi terkait privasi. Nah, benar. Kenapa? Karena privasi ini hal yang paling mendasar ya Bro ya. Iya. Terlebih lagi dari latar belakang keluarganya. Karena masalah mereka masalah kami. Masalah klien itu sudah jadi otomatis masalah kami. Tapi masalah kami ya masalah kami sendiri. Nggak bisa di-share ke yang lain. Aduh, malah keliru nanti. Iya. Oke Bro, untuk kedepannya Bro, di program rehab ini kan sudah kita jalankan mulai dari pagi tuh. Bangun pagi, mereka bersih-bersih, WhatsApp, terus kegiatan pembinaan mental kepribadian, kerohanian, terus morning briefing, repap, seminar-seminar dari luar yang menggandeng dari pihak kepolisian, pihak TNI. Mungkin hampir semua kegiatan ini sudah dilengkapi ya di Lapas Pamekasan ini. Untuk kedepannya nih Bro Hadi punya saran nggak untuk program rehab? Kalau untuk program rehab sebenarnya sudah bagus di sini, ya sudah bagus. Sudah maksudnya yang pernah saya dapat dulu di sini sudah ada ya. Tergantung dari si kliennya sendiri sebenarnya sekarang. Karena tidak ada yang bisa memaksakan mereka untuk bisa berubah. Ya. Kalau enggak diri mereka sendiri. Ya, kalau enggak diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya program yang ada di sini sudah sangat baik. Dari mulai bangun paginya, terus morning meetingnya, habis morning meeting ada seminar ada makan bersama, semuanya sampai istirahat siestanya pun mereka tercukupi. Tapi tergantung dari diri mereka sendiri jadinya sekarang. Jadi personalnya. Ya. Mereka mau berubah apa enggak? Ada niat enggak mereka untuk mau berubah? Iya. Oke Bro. Berarti itu tadi sekilas bincang-bincang kita dengan mbahnya konselor yang ada di Lapas Pamekasan. Bro, ada 3 kata enggak yang mendeskripsikan rehabilitasi di Pamekasan? Apa aja itu? Aduh, apa ya? Coba. 3 kata untuk Pamekasan, untuk rehabnya ya. Hebat,
baik. Baik. Satunya? Satu lagi apa? Maju terus lah. Maju terus. Jadi ada hebat, baik, dan maju terus untuk rehabilitasi Lapas Pamekasan. Oke, Bos. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mas Are you Bayu. ready, bro? Oke. Feeling? Good. Feeling good. Terima Very kasih. good. Oke, pemirsa. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bareng saya, hostnya Bayu Saputra dan Bro Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.